Waduh, kok banyak banget mobilnya? Ayo kita lihat. Aduh. Tiap tahun ganti tahun, tiap tahun ada yang nikah, tapi kita nggak pernah. Kamu sih, fokus aja kerja bawa bata, cari duit lebih banyak. Tiap tahun cari jodoh, tiap tahun gagal. Mana bisa nyalahin mertua doang. Kalau kamu punya rumah beberapa unit, mana mungkin Dewi jatuh ke Silawang. Iya juga, asal duitnya banyak banget. Mana ada cinta yang nggak sesuai harapan. Ayo kerja, kerja lagi. Cepat lihat Bos Y. Kok Bos Y ke lokasi proyek lagi? Dia mau inspeksi proyek. Bentuk tubuh Bos Y, depan belakang menonjol. Pantas disebut si cantik nomor 1 di Jiangcheng. Kalau aku bisa tidur sama dia semalam, umurku dikurangin 10 tahun pun rela. Dia kan Bos Y. Berani banget kamu mikirnya. Kita cuma tukang bawa bata, mana mungkin dia lihat kita. Memang kenapa? Aku cuma berhayal aja kok. Cepat bawa bata, cepat bawa bata. Yan Feng, aku ingat kamu bilang dulu. Kamu itu anak orang kaya dari Jingdu, ya? Kayak Bos Y yang cantik banget gitu. Kamu pernah tidur sama dia nggak sebelumnya? Waduh, sial. Dia, aku memang pernah tidur sama dia. Kamu bisa turun. Aku diracun, terus kejadian sama kamu itu. Jangan bilang siapa-siapa. Pergi. Pergi. Ngibul aja. Kalau kamu beneran anak orang kaya, mana mungkin kerja bawa bata sama kita? Iya juga. Kamu ngerti apa? Dengerin ya, dulu bapakku itu raja duit tunai di Jingdu. Aku dikelilingi cewek-cewek cantik. Gak pernah putus. Terus gimana? Terus karena salah kenal orang, aku dikhianati. Hampir bikin keluargaku bangkrut. Makanya, bapakku marah banget. Hampir usir aku dari rumah. Suruh aku ngelatih diri di luar selama 3 tahun. Makanya aku bawa bata. Latihan diri 3 tahun lagi. Gak percaya aku? Aku hitung waktunya ya. Hari ini itu hari terakhir. Latihan diriku. Lewat jam 12 siang, latihan diriku selesai. Aku bakal balik lagi jadi anak konglomerat kaya raya, bro. Nanti kalau kalian ada kesulitan apapun, bisa cari aku. Jangan ngomong kosong lagi, kayaknya bener aja. Hampir aja gue percaya. Gue ini yang bos. Bos ya dateng, cepetan-cepetan kerja, ayo-ayo. Kamu ini, cewek bandel, mau ngapain sih? Mau bikin gue mati kesel ya? Jangan ngomong lagi. Orang kaya yang jamin gimana sih? Masa kamu gak tahu? Dia itu playboy. Cuma modal duit ortu, tiap hari hura-hura. Dengar ya, gue lebih baik nikah sama buruh kasar ini. Dan bisa, yang jamin si brengsek itu. Kamu? Bukan gue. Oke, ya udah nikah aja sama buruh kasar ini. Oke. Ikut gue. Mau kemana? Gak mau. Kamu ngapain? Ada apa nih? Kembali sini. Jangan gini. Kamu ngapain? Jangan. Jangan gini dong. Kembali sini kamu. Mau kemana sih? Berhenti. Lihat lagi, mata kamu gue cabut. Wah kebetulan banget ketemu lagi. Karena udah ketemu lagi, tolongin gue dong. Pura-pura jadi pacar gue, biar ortu gue tenang. Maaf ya. Gue gak minat, gak bisa bantu.
Kalau gak mau, gue lapor kamu perkosa. Soal kejadian itu, semua tergantung mood gue. Waktu itu kan kamu yang maksa. Gue ini laki-laki, badan bersih gue malah dikotori. Gue yang korban di sini. Terus siapa yang bisa buktiin cuma kita berdua waktu itu? Kalau gak mau, gue lapor polisi. Pikir baik-baik. Oke, kamu kejam banget. Gue setuju. Keterlaluan banget sih. Udah nodain gue. Waktu pertama kali daftar nikah. Dipakai juga sama kamu. Denger ya, jangan berharap apa-apa. Kamu cuma tameng buat nibulin ortu gue aja. Kalau udah beres, kita beresin semua. Oke. Karena kamu udah ngomong sampai segitunya. Kalau begitu aku juga punya satu permintaan. Bicaralah. Kamu tidak boleh seperti yang terjadi terakhir kali. Menggoda tubuhku. Pergi. Sekarang juga kembali bertemu orang tua saya. Jelaskan semuanya dengan jelas. Selamat kembali ke tanah air, Presiden Yan. Terima kasih atas perjuanganmu selama perjalanan, Ketua Yan. Sudah ketemu di mana anak saya? Foto Tuan Muda sudah saya kirim ke anak buah saya. Begitu ada kabar tentang Tuan Muda, saya akan memberitahu Anda secepat mungkin. 3 tahun berlalu sekejap mata. Hari ini adalah hari anak itu. Berakhir masa latihannya. Entah setelah latihan selama bertahun-tahun ini, apakah dia sudah bisa menghilangkan sifat nekatnya itu? Dulu ketika muda, meskipun Tuan Muda agak terburu nafsu, memang agak tidak sabar. Tapi dia juga pintar dan tanggap. 3 tahun latihan ini, lingkungannya sangat keras. Saya yakin dia pasti akan memberikan Anda kejutan. Semoga begitu. Yan Feng, nanti ketemu ayahku, sikapmu harus pintar ya. Kalau ini bocor, aku bakal lapor kamu memperkosa. Kamu siap-siap masuk penjara saja. Pepatah lama memang benar. Memang benar kata yang paling beracun adalah hati wanita. Gue baru saja hampir selesai latihan 3 tahun. Kalau benar-benar dia lapor gue begini. Bukannya malah harus masuk lagi 3 tahun? Tenang saja, aku tahu apa yang harus kulakukan. Dia memegang pergelangan tanganku. Pak, MA, kami pulang. Jangan-jangan anak perempuan saya beneran sama pekerja bangunan ini pacarannya? Sueyan, kamu akhirnya pulang. Yan Jiaming, kenapa kamu ada di rumahku? Aku datang hari ini untuk melamar. Kita berdua sudah kenal sejak kecil, tumbuh bersama. Bisakah kamu berikan aku kesempatan untuk menemani kamu seumur hidup? Maaf ya, kami berdua sudah mengurus surat nikah. Haha, halo Paman dan Bibi, saya adik, bukan. Menantu saya Yan Feng. Itu kamu kan pekerja di proyek Sueyan. Pekerja bangunan itu. Apa sih pekerja bangunan? Aku. Sueyan, kamu pasti bohong sama aku kan? Lihat dengan jelas. Sueyan, apa kamu sudah diperdaya oleh anak ini? Dengan kata-kata manisnya sebentar, anak muda. Aku tidak tahu kamu sudah memberi Sueyan ramuan apa, tapi aku ingatkan kamu. Lebih baik kamu jauhi Sueyan, kalau tidak. Jangan salahkan aku yang tidak sopan padamu. Hei, kami tidak akan berpisah. Apa yang bisa kau lakukan? Memangnya kenapa? Kau cari mati, Ye Sueyan, lepaskan. Keluar dari sini. Zhao Hongqiang, untuk apa kau datang ke rumahku? Jangan banyak omong. Aku tanya, kontrak pengalihan proyek konstruksi Xinghai Bay. Ini
Kau mau tanda tangan atau tidak? Jangan keterlaluan. Sudah kubilang, kontrak pengalihan ini tidak mungkin tanda tangani. Kalau begitu, aku juga beritahu. Kalau kontrak ini tidak kau tanda tangani hari ini, rumah keluarga Y akan kuhancurkan. Aduh, datang lagi satu. Sueyan, kesini. Serahkan padaku. Lihat proyek orang lain untung, langsung mau merebut paksa. Masih ada hukum atau tidak? Jawab. Hukum? Grup Qiangsheng kami, di Jiangcheng ini, kamilah hukumnya. Siapa yang berani ikut campur? Ini bukan kata Pak Sao. Tuan Yan itu, kenapa dia juga di keluarga Y? Santai saja, kita sudah lama menikah. Urusanmu adalah urusanku. Tuan Yan ternyata menantu keluarga Y? Tuan Yan, maaf, mata saya buta, tidak menyangka. Tuan Yan ternyata menantu keluarga Y. Saya tidak mengenali orang penting, telah menyinggung keluarga Y. Banyak kesalahan, harap Tuan Yan berbesar hati. Beri ampun, saya segera pergi. Sana, pergi. Hati-hati di jalan. Saya pergi, ayo pergi. Yan Feng, sebenarnya siapa kau? Kenapa dia begitu takut padamu? Orang kecil seperti dia tidak pantas kenal saya. Kalau mau bilang, Pak Zhao dari grup Qiangsheng itu, saya cukup akrab. Waktu kecil, dia pernah melayani saya. Kau pura-pura apa di sini? Buruh kasar, aku beritahu. Saat Sao Hongqiang bicara tadi, matanya tidak pernah sekalipun beralih dari tubuhku. Orang yang berpikiran jernih pasti tahu. Tuan Yan yang dia sebut itu, ya saya ini. Apa hubungannya denganmu? Sudah kubilang, Tuan Yan yang hebat. Hampir saja aku mengira buruh kasar ini punya identitas besar. Bahkan berani pinjam margaku, pura-pura hebat. Sok apa? Sok merasa diri penting. Kau terlalu berlebihan, ya? Aku, Yan Feng, bertindak. Masih perlu pakai nama orang lain. Sudah cukup, kamu petani kampungan. Berani melawan menantu baik saya, kamu ini. Belum pernah dihajar keras oleh kehidupan. Keluarga yang di seluruh Jiangcheng, bisnis kami ada di mana-mana. Ayah saya juga sudah mencapai kesepakatan kerjasama dengan grup Qiangsheng. Sao Hongqiang ini harusnya memberi saya muka. Kamu di sini sok-sokan apa sih? Masih bilang waktu kecil, Bos Sao pernah melayanimu. Kalau benar kenal Bos Sao, panggil dia ke sini. Biar kami lihat. Ya Sueyan, lihatlah orang yang kamu cari. Ini orang macam apa? Cepat cerai saja. Baik. Saya lihat waktunya. Kurang dari 1 jam lagi, masa latihan saya berakhir. Tak perlu saya hubungi dia. Dia akan menghubungi saya sendiri. Halo. Tak bisa menemukan tempat? Oke, saya paham. Paman, Bibi, saya datang hari ini. Khusus bawa hadiah, tapi pengirimnya tak bisa menemukan tempat. Jadi tunggu sebentar, saya akan kembali. Kamu terlalu baik, nanti kita sudah satu keluarga. Kenapa begitu sopan? Saya tak seperti orang lain, pertama kali berkunjung. Bahkan tak bawa hadiah. Paman, Bibi, tunggu sebentar ya. Baik. Cepat pergi. Kalian berdua masih bengong apa? Cepat urus. Proses perceraian. Ayo. Proyek ini, sesuai kondisi perencanaan, sudah direvisi. Utamanya mengubah beberapa bagian ini. Dan di sini. Halo, Halo Bos Sao, saya baru lihat Tuan Yan. Temukan Tuan Muda. Direktur Yan, Tuan Muda sudah ditemukan. Apa? Di mana anak itu sekarang? Laporkan ke Direktur, di mana Tuan Muda sekarang. Halo Direktur, Tuan Muda sedang di keluarga Y, Jiangcheng. Dan ada kabar gembira besar, kabar gembira apa? Tuan Muda sudah menikah dengan putri keluarga Y, Jiangcheng. Ini sudah pasti kabar gembira, Direktur. Bagus. Bagus sekali, saya paham. Anak ini, urusan besar tak beritahu saya. Benar-benar kejutan besar, Xiao Zhao. Kamu segera siapkan hadiah besar, kirim ke keluarga Y. Hadiahnya harus mewah dan berharga. Ketua, tunggu dulu. Ada apa? Kebetulan nih, keluarga yang dari Jiangdong. Mau ambil alih proyek kita.
keluarga Yan ini lebih kenal situasi di sana. Jadi mungkin lebih baik kita serahkan ke keluarga Yan. Mereka bisa lebih cepat, sekalian kita bisa. Uji kemampuan keluarga Yan. Bagaimana menurut ketua? Baik, urusan ini kuberikan padamu. Tenang saja ketua, pasti puas. Wah, bisa kerja sama dengan Direktur Sao, ini kehormatan saya. Direktur Sao tenang saja, urusan ini pasti saya selesaikan dengan sempurna, tidak akan membuat Anda khawatir sedikit pun. Halo RLV, cepat siapkan hadiah mewah untuk keluarga Yan. Ingat, hadiahnya harus berharga. Kalian berdua masih bengong apa? Cepat urus perceraian kami. Paman, itu. Maaf sepertinya. Kami tidak bisa cerai. Kenapa? Karena Sueyan sudah hamil anak saya. Itu cucu Anda, Paman. Apa? Katakan, apa dia bohong atau tidak? Yan Feng, dasar brengsek. Demi bohongi ayahku. Hamil pun kau bisa karang? Ayah, ini benar. Kenapa keluarga Ye punya anak durhaka sepertimu? Kau mau bikin aku mati kesal baru puas? Aduh, Mertua, tenang dulu. Ini bisa ganggu kandungan. jangan panggil mertua. Aku tak punya menantu sepertimu. Dengar Yan Feng, selama aku Ye Hong Tao masih hidup, kalian berdua tak mungkin bersatu. Dan kamu, cepat gugurkan anak haram di perutmu. Cepat cerai. Dengar, kalau kau batalin perjodohan dengan keluarga Yan, aku Ye Hong Tao anggap tak punya anak perempuan. Ayah, aku tak akan gugurkan anak ini. Apalagi menikah dengan Yan Jiaming. Pelan-pelan, sini. Taruh di sini, hati-hati. Bibi, dengar-dengar suka merawat bunga. Aku sengaja dilelang beli mahal. Vas giok kaca warna untuk Anda. Semoga suka cepat. Yan Xiao, kamu ini terlalu baik hati ya. Aku dan ayah Sueyan sudah lama menganggapmu seperti anak sendiri. Kamu masih repot-repot begitu, nggak usah sungkan. Iya Yan Xiao, vas giok kaca berwarna ini jelas sangat berharga. Kamu demi ibu mertua. Di lelang tadi, mengeluarkan uang banyak banget ini. Membuat keluarga kami malu. Paman, Bibi, kalian juga tahu, uang di mataku hanya benda duniawi. Yang penting kalian senang, aku. Meski habis banyak di lelang, itu sepadan. Ya. Lihatlah anak ini. Cepat letakkan. Kuli bangunan, ngapain lihat-lihat? Ngerti nggak kamu? Vas ini kok kayak familiar ya? Oh, aku ingat. Hahaha. Ini kan yang dulu aku pakai buat pispot waktu kecil. Apa? Aduh, astaga. Yan Feng, kamu cuma kuli bangunan, orang kampungan. Ngerti apa soal barang tak ternilai? Aku kasih tahu. Vas giok kaca ini, aku beli dengan harga mahal. Dilelang. Berani-beraninya kamu bilang. Ini pispotmu waktu kecil? Aku cuma jujur, ngapain marah-marah? Cukup. Yan Xiao baik hati, kamu malah menghina di sini. Sungguh tak tahu adat. Pergi. Keluarga kami nggak mau lihat kamu. Iya, kamu cuma kuli. Pernah lihat barang mewah gini nggak? Beresiko apa kamu komentar sembarangan di sini? Paman Bibi, aku serius. Ini beneran pispotku. Waktu kecil, aku sempat ukir nama sendiri di dasarnya. Hahaha. Yan Feng, kamu keterlaluan. Aku kasih tahu, vas giok kaca ini. Dari penambangan sampai ukiran, dijaga khusus. Berani-beraninya kamu bilang ini pispot waktu kecil? Bilang lagi ada namamu di dasarnya? Kamu memang pantas mati. Ya udah kalau nggak percaya. Balikan vasnya lihat, kan jadi tahu. Oke. Kalau nggak ada namamu di bawah, kamu harus berlutut, minta maaf, plus. Jauhi Sueyan selamanya. Ini kan baskom yang aku pakai waktu kecil? Sepertinya nggak salah. Oke. Kalau ada namanya, kamu harus telanjang. Lari keliling komplek 3 kali sambil teriak 3 kali.
Yan Feng adalah kakek saya. Bagaimana? Oke, sepakat. Hari ini saya akan tunjukkan padamu akibat dari sok hebat. Lihat. Ha? Apakah ini ada? Ini benar-benar. Ini. Tidak mungkin Tuan Muda yang memberikan ini kepada kita. Loh, apa yang dia berikan ini? Tuan muda Yan. Hahaha, terima kalahkan? Ayo, lepaskan bajumu. Aku masih menunggu kamu memanggil saya kakek. Menurutku, yang harus memanggil kakek itu kamu. Paman, Bibi, kalian jangan sampai tertipu olehnya. Tulisan Yan ini adalah cap dari Guanao Yan pada dinasti Ming. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Wahai Tuan muda Yan, coba baunya dong. Aku pernah kencing di sini berkali-kali waktu kecil. Bahkan pernah aku masukkan belalang ke dalamnya loh. Paman, Anda sudah koleksi barang antik bertahun-tahun, pasti Anda tahu. Guanao Yan khusus disediakan untuk keluarga kerajaan. Tuan, apa yang Tuan Muda yang katakan tentang Guanao Yan ini? Apakah itu benar dari dinasti Ming? Guanao Yan memang pernah ada, Paman. Ini adalah catatan lelang dari Giok Linglong Botle ini. Dan juga berbagai sertifikat ahli. Lihat saja, semuanya ada di sini. Anak ini pasti mau menunjukkan kehebatan di depan Sueyan. Makanya dia ngomong-omong kosong di sini. Kan aku sudah bilang, kau buruh migran rendahan, mana pernah lihat barang antik sebesar ini? Kau cuma iri dengan hadiah berharga yang diberikan Tuan Muda Yan kepada kita. Makanya kau bikin cerita bohong untuk menipu kami. Bibi akhirnya paham dong. Hei anak muda, lebih baik kamu cepat-cepat berlutut dan minta maaf. Dan jauhi Sueyan selamanya. Aku bisa anggap hari ini tidak pernah terjadi apa-apa. Jika tidak, Jika tidak? Ayo lanjutkan, apa yang akan terjadi jika tidak? jika tidak, bahkan tidak perlu saya sendiri yang membereskanmu. Jika aku memberitahu Bos Sao bahwa dia pernah melayanimu, apa menurutmu apa akibatnya? Silakan coba saja. Tetapi, kalau kau ceritakan hal ini ke Bos Sao, nanti ketika dia datang sendiri ke sini, dia juga pasti dengan hormat memanggil saya Tuan Muda. Yan Feng, kau terlalu banyak bicara bohong ya. Jangan berulah lagi. Kau benar-benar sombong dan tidak tahu maut. Paman, Bibi, nyawanya tidak berharga, jadi dia tidak peduli. Tapi jika aku memberitahu hal ini ke Bos Sao, coba kalian pikirkan. Sueyan baru saja menikah dengannya, sepertinya akan menyeret keluarga Ye kalian. Kenapa masih diam? Cepat minta maaf pada Tuan Yan. Ayah, kenapa ayah selalu membela Yan Jiaming? Kamu tahu apa? Status Xiao Sao sangat tinggi kalau sampai kita menyinggungnya. Bagaimana bisnis keluarga Ye kita ke depannya? Ayah, maksud ayah adalah bisnis lebih penting dari pernikahan putri ayah sendiri, ya? Kamu bodoh sekali. Kami semua ingin yang terbaik untukmu. Bisa menikah dengan keluarga yang adalah keberuntunganmu. Keluarga yang bisa memberimu sumber daya. Apa sih anak nakal ini bisa? Sueyan, keluarga Yan kami dan grup Qiangsheng sudah bekerja sama. Nanti, meski belum tentu nomor 1 di Jiangcheng, pasti jadi perusahaan terdepan. Asalkan kamu mau menikah denganku, aku jamin. Nantinya milikku adalah milikmu. Betul. Cepat bercerai dengan si anak nakal ini. Dan berkumpul dengan Tuan Yan. Tidak. Selain Yan Feng, aku tidak mau menikah dengan siapapun. Jangan-jangan dia serius? Apa? Anak durhaka. Ulangi lagi. Hari ini kalau kamu tidak bercerai, keluarga Ye tidak mengakui kamu sebagai anak. Kurang ajar. Aka, aku tidak. Sueyan, jangan buat ayah ibu marah ya. Asalkan kamu mau bercerai dengan baik dan tinggal di sampingku dengan patuh, aku anggap kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Hahaha, Om Tante. Apa yang bisa dia berikan pada keluarga Ye? Aku juga bisa berikan. Tolong Om Tante. Beri aku kesempatan. Kamu? Kamu cuma buruh tani. Hei, apa kamu sadar? Apa yang kamu ucapkan? Hahaha, sebenarnya, aku benar-benar. Mahar sudah sampai. Hei, kalian minggir, minggir.
Ini siapa yang kirim? Paman. Kenapa Paman datang, Jiaming? Kenapa kamu juga di sini? Paman, hari ini aku datang untuk melamar. Semua mahar ini adalah pesanan ayahku untuk Pawan antarkan. Benar, ayahmu yang menyuruh. Aku mengantarkan mahar ke keluarga Ye. Nah, kan ku bilang, ayahku pasti sayang padaku. Dia tahu aku memberi hadiah untuk Suyan. Terlalu rendah hati, makanya. Sengaja minta paman saya untuk mengantarkan lagi, hahaha. Calon besan ini memang sangat perhatian, sudah mau jadi satu keluarga. Masih begitu sopan. Lihat, ini baru yang namanya gengsi orang besar. Orang terhormat, melakukan hal terhormat, harus memberikan contoh kepada beberapa orang. Kalian beritahu mereka apa yang kita berikan. Gelang batu giok hetian, senilai 5 juta. Anting telinga safir langka, senilai 10 juta. Kalung safir berkilauan, senilai 50 juta. Kontrak pendanaan, senilai 500 juta. Sepasang vas porselen biru putih dinasti Ming, perkiraan harga 1 miliar ke atas. Sangat berharga ya. Ayah saya ini benar-benar mengeluarkan modal besar untuk pernikahan saya. Seberapa apapun, saya tidak mau. Diam. Bocah. Ambil saja satu dari hadiah ini. Sudah cukup untukmu bekerja keras seumur hidup, kan? HMPH. Tinggal 1 menit lagi, masa pelatihan akan berakhir. Selamat, Tuan Muda, telah menyelesaikan pelatihan 3 tahun dengan sukses. Saya sudah mengatur mobil dan pesawat khusus. Siap di Jiangchen, rombongan juga sudah siap. Siap menjemput Anda kembali dengan kemenangan. Ah, pesawat khusus tidak perlu, langsung saja ke keluarga Ye untuk menjemput saya. Baik, Tuan Muda. Saya dengar Anda akan menikah dengan keluarga Ye. Saya sudah menyiapkan beberapa hadiah sederhana untuk keluarga Ye. Apakah Tuan Muda sudah menerimanya? Tunggu, kamu bilang hadiah ini yang kamu kirim. Ya, Tuan Muda. Keluarga yang dari Jiangdong ingin mengambil alih proyek kami. Kebetulan keluarga Yan juga cukup mengenal Jiangdong. Saya pikir ini akan lebih cepat. Sekalian juga bisa menilai keluarga Yan, jadi saya minta keluarga Yan yang mengantarkannya. Oh, begitu rupanya. Baiklah, kamu datang saja. Baik, Tuan Muda. Berangkat. Ke keluarga Ye di Jiangdong untuk menjemput Tuan Muda pulang. Siap. Ah, Xian. Kamu bilang hadiah ini yang kamu kirim. Kenapa bukan saya yang kirim? Jangan-jangan kamu si miskin ini yang kirim. Kamu, orang kampungan, mana mungkin bisa memberikan? Mas kawin seperti ini, di sini selipun calon menantu saya, Yan Shao. Siapa lagi yang bisa mengeluarkan uang sebanyak ini? Bu. Kamu diam saja. Benar. Hadiah pernikahan ini adalah pemberianku. Yan Feng, bisa nggak kamu lebih waras? Aku tahu. Kamu mau pamer di depan orang tuaku. Tapi bohongnya keterlaluan nih. Wah, aku. Apa katamu? Sebenarnya, hadiah ini bukan aku yang kasih, lebih tepatnya dikasih oleh bawahanku. Bawahan? Kamu si miskin hina, punya bawahan? Apa kamu nyari beberapa pengemis dari tong sampah buat dijadikan bawahan? Iya, mantu saya benar. Coba kamu telepon aja. Lupa diri aja, statusmu cuma buruh tani. Malah numpang pamer gaya mantu saya. Berlagak di sini. Kamu pantas? Tante, aku Yan Feng, ngapain harus numpang pamor orang lain? Berani banget kamu ngibul. Kalian, kasih tahu dia. Siapa yang ngasih hadiah ini? Hadiah pernikahan dari yang Master Yan. Dengar nggak si miskin hina? Hadiah ini nggak ada hubungannya sama sekali sama kamu. Benar atau tidak? Sebentar juga kamu tahu. Hei paman, bibi, aku mau lihat nih, si miskin hina ini. Bisa pura-pura sampai kapan? Bukannya tadi kamu yang ngotot bilang hadiah pernikahan ini bawahanmu yang ngasih? Oke, aku kasih kamu 1 jam. Bawa bawahanmu ke sini. Kalau enggak,
Nyawamu tinggal di sini hari ini. Mantu saya benar, Sueyan. Aku suruh kamu lihat wajah aslinya hari ini. Telepon. Cepetan telepon. Hei, oke. Kuharap nanti kamu masih seberani sekarang. Hahaha, keluarga Yan di seluruh kota Jiangcheng. Siapa yang berani nggak ngasih muka ke keluarga Yan? Mau dewa turun ke bumi pun. Dia harus duduk tegak dan bicara baik-baik sama aku. Yan Feng, jangan macam-macam. Aku suruh kamu jadi tameng, jangan sampai nyawa melayang. Hei, ayo pergi. Pergi? Pergi kemana? Dengar, 1 jam. Kalau orangmu nggak datang ke sini, aku antarin kamu ketemu Yan Luo. Santai aja. Karena kamu nekat cari mati, aku cuma bisa nurutin. Kasih waktu 20 menit, datang ke keluarga Ye, Jiangdong. Halo, Yang Master. Kamu punya waktu 20 menit untuk datang ke keluarga Ye di Jiangdong. Kebut. 18 menit ke depan harus sampai di keluarga Ye. Baik, Bos Shao. Yan Baoguo, bagaimana caramu bekerja untukku? Kamu sekarang harus segera ke keluarga Ye dan bertemu denganku. Kalau tidak, kerja sama proyek dibatalkan. RLV, apa yang terjadi di sana, bangsat? Bos Shao sebentar lagi akan pergi ke keluarga Ye. Kamu harus melayani dengan baik, bangsat. Kalau ada masalah sedikit saja, aku tidak akan memaafkanmu. Cepat pergi ke keluarga Ye. Hari ini sungguh. Kerja apa ini? Yan Jiaming, sudah kubilang aku tidak suka kamu. Kamu mau apa lagi? Yesuyan, sampai saat ini, kamu masih keras kepala. Tenang saja, Kak. Semua ada aku. Masih melindungi buruh kasar bau itu. Lalu apa? Baik, kalau begitu, aku akan menghabisi dia sekarang. Berhenti. Paman, aku akan menghabisi si brengsek ini sekarang. Jiaming, ayahmu baru saja telepon bilang. Bos Shao dari grup Yang Sheng sebentar lagi akan datang ke keluarga Ye. Dia juga bilang jangan cari masalah. Orang-orang penting ini suka tidak melihat masalah. Tunggu sampai Bos Shao pergi. Kita punya kesempatan untuk menghabisi dia. Jangan-jangan buruh kasar ini punya latar belakang besar? Paman, Bos Shao mau datang ke keluarga Ye. Ini kesempatan emas. Paman, dengar. Si bocah ini bilang Bos Shao adalah bawahannya. Lagi pula nanti Bos Shao juga datang ke keluarga Ye, kenapa kita tidak? Serahkan si bocah ini langsung ke Bos Shao? Mungkin Bos Shao senang, kita bisa kerja sama jangka panjang. Xian, jangan berharap. Dia tidak akan menghukumku. Juga tidak akan senang. Malah akan menghabisi kalian. Sampah, sampai sekarang masih pamer. Apa perlu aku pamer? Karena dia memang aku yang panggil. Yan Feng, aku tahu kamu punya harga diri tinggi. Tapi jangan asal bicara. Apalagi bos tahu. Sueyan, aku tidak asal bicara. Dia bilang Bos Shao dipanggilnya. Benar-benar anak muda tidak tahu takut. Lihat, memang anak baru. Sueyan, jauhi si pembawa sial ini. Semua jadi saksi ya. Omongan tentang Bos Shao ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye. Iya, tidak ada hubungan. Ibu kenapa panik? Asalkan Suyan mau menikah denganku. Walaupun kalian menghina atau menyinggung Bos Shao, keluarga Yan bisa bicara dengan Bos Shao, pasti bisa lindungi keluarga Ye. Tentu saja, karena aku sudah setuju untuk menikahkan putriku padamu. Sueyan pasti akan menikahimu. Menantuku yang baik ini memang punya koneksi kuat, bisa berurusan dengan keluarga Zhao. Ibu, Anda terlalu berlebihan. Keluarga yang di seluruh Jiangcheng bisa dibilang nomor 1, pasti tidak akan seperti si sampah yang cuma bisa pamer ini. Hahaha, Xian. Lupakan saja niatmu, karena Sueyan sudah hamil anakku. Apa? Omong kosong. Jiaming. Dia dan Yesuyan punya hubungan gelap. Peraturan keluarga Yan, wanita sebelum masuk keluarga harus menjaga keperawanannya. Jadi Yesuyan harus memastikan keperawanannya terjaga. Baru bisa jadi istri. Paman yang kedua, tenang saja. Sueyanku sejak kecil.
tidak pernah disentuh tangan pria. Pasti masih perawan. Jangan dengarkan omong kosongnya. Sama sekali tidak perlu diperiksa, tidak perlu. Kamu bilang iya. Keluarga yang tidak punya aturan keluarga? Tidak pernah disentuh tangan pria? Kamu, Sueyan, kamu bohong padaku kan? Iya, benar. Bagus. Keluarga yang bekerja sama menipu kami, ya? tidak. Aku mengerti, kalian cuma mau menipu mas kawin keluarga Yan. Kan? Tidak, Yan Shao, kami tidak. Sama sekali tidak. Tidak? Masih berani bilang tidak komplot? Aku sekarang mau periksa tubuhnya. Ayo, lepaskan baju ya Sueyan. Buat aku. Jangan sentuh. Dia sekarang istriku, coba sentuh dia. Hahaha, bocah, kamu sendiri sudah susah. Masih mau jadi pahlawan? Kuberitahu, pemeriksaan tubuh ini harus dilakukan hari ini. Dewa turun pun tidak bisa. Aku paling benci orang yang memandangku dengan tatapan seperti itu. Kamu berani memukulku? Bocah, berani berkelahi. Kenapa tidak berani? Keluarga yang hebat sekali. Keluarga Ye yang baik. Keluarga yang mengirim mas kawin besar. Iya. Kalian keluarga Ye terima mas kawin, lalu kirim putri. Keranjang pria lain? Sudah menyinggung bos Sao, belum cukup? Mau jadi musuh keluarga yang juga ya? Paman yang kedua, ini bukan urusan kami. Kami juga tidak tahu apa-apa, dia itu. Dia bertindak sendiri, aku terhadap keluarga Yan, sungguh tulus hati. Jangan banyak bicara, aku tidak peduli siapa yang salah, hari ini keluarga kalian Ye. Kalau tidak memberi penjelasan, berarti bermusuhan dengan keluarga Yan. Aku pasti akan bergabung dengan Xiao Sao, menghancurkan keluarga kalian Ye. Yan Feng, apa kau ingin keluarga Ye ikut mati bersamamu? Cepat, segera minta maaf kepada Yang Master Yan. Yan Feng, kalau kau sedikit saja memikirkan, putriku, segera cerai dengannya. Lalu berlutut, minta maaf kepada Yang Master Yan, bersujud memohon ampun. Dia memukulku sekali, apa minta maaf saja bisa menyelesaikan? Kalau begitu maksud Yang Master Yan. Aku mau dia merangkak lewat selangkanganku. Dan memanggilku 100 kali kakek, aku salah sampai aku puas. Sedangkan putrimu, aku mau cek keperawanannya di sini. Jalan hidup sudah kuberi pada keluarga Ye. Terserah kalian mau ambil atau tidak. Mau. Orang seperti Yan Feng, yang tidak tahu aturan, harus diajari. Apa itu tinggi rendah, hormat? Kamu masih belum cepat lakukan? Tidak dengar Yang Master Yan? Sudah kasih jalan hidup? Memang Yang Master Yan sungguh besar hati. Tapi, putriku, dia dari kecil dimanja. Nanti saat cek, bisakah pelan-pelan? Ayah, ibu, aku kan anak kandung kalian. Kalian, Diam. Disuruh cek keperawanan saja ngapa? Masih ngeluh. Ini kan untuk kebaikanmu. Waduh, paman, tante, demi naik kelas sosial. Anak kandung sendiri pun dijadikan taruhan. kamu, Dan kamu, orang terakhir yang suruh aku berlutut. Sekarang masih terbaring di rumah sakit. kira aku tidak marah, anggap aku kucing sakit. Sekarang aku kasih waktu 3 detik untuk berlutut minta maaf. Kalau tidak, kalian semua hari ini mati di tanganku. Xian, kau bikin kami bermusuhan dengan Xiao Zhao. Sekarang kau bikin kami bermusuhan dengan keluarga Yan. Kau mau bunuh kami ya? Karena kau cinta Sueyan, cepatlah. Cepat minta maaf pada Yang Master Yan. Minta maaf. Suruh aku berlutut? Keluarga yang pantas? Bahkan Zhao Huimin pun. Tanpa perintahku, dia tidak berani sedikit pun lancang. Kamu benar-benar besar mulut ya. Aku di Jiangcheng. Sudah lebih dari 40 tahun, belum pernah ketemu bos Sao. Kamu cuma tukang batu. Bisa bikin bos Sao jadi pengecut? Yan Feng, jangan bikin onar dong, jangan bikin onar. Aku nggak bikin onar, yang ku bilang beneran. Zhao Huimin, aku kasih waktu 1 menit. Untuk sampai ke keluarga Ye. Dibilangin gemuk malah makin ngotot ya?
Dibilangin datang, beneran datang. Yang Feng, kamu sebenarnya siapa sih? Cuma satu telepon, bisa panggil Bos Hao balik? Nanti kamu bakal tahu. Cuma satu telepon, beneran bisa panggil Bos Hao? Terus tadi aku perlakukan dia begitu, ini kan selesai. Yan Feng, tadi Bunda perlakukan kamu begitu, itu cuma uji coba. Uji coba? Kamu nggak marah sama Bunda, kan? Nggak, Bunda, asalkan kamu bisa. Dia panggil apa sih? Yang datangkan bukan Bos Sao. Bos Sao dari Jiangcheng ke sini, paling cepat 2 jam. Berani-beraninya bohongi aku, kamu cuma anak miskin. Mau nikahi anakku? Pergi sana, pergi. Tuan muda, Anda baik-baik saja? Baik-baik saja. Aktingnya lumayan juga ya. Bawa 2 bodyguard buat gerta-gerta. Cuma, aktingnya payah banget sih. Kamu. Berani-beraninya mukul aku. Apa salahnya aku mukul kamu? Kamu berani-beraninya main tangan. Kamu tahu nggak akibatnya kalau berani lawan keluarga Yan? Aku nggak perlu tahu. Yang perlu kalian tahu adalah, mulai hari ini, keluarga Yan bakal hilang dari Jiangcheng. Ini beneran sih orang penting itu, Bos Hao? Tuan muda, cara penanganan saya ini, puas? Akting kalian payah banget sih. Di seluruh Jiangcheng, belum ada yang berani bilang mau hapus nama keluarga Yan. Oh ya? Paman, jangan banyak omong sama mereka. Putusin urat tangan dan kaki si penipu ini. Sama orang ini, cabut lidahnya. Bawa buat makan anjing liar. Ngapain masih bengong? Lumpuhkan mereka berdua. Sanglong Hao Hu. Paman kedua. Lihat kan? Udah dikasih kesempatan juga nggak bisa manfaatin. Kamu maksa bikin masalah sampai nggak bisa berhenti. Sanglong Xiaohu. Ku kabarin dulu, jangan sentuh saya. Kalau enggak, ayahku gak akan biarin kalian. Ku katahin, kalau kamu berani, biarin aku hubungi ayahku. Hubungi dia, nanti kalau dia udah dateng. Pasti dia gak bakal biarin kalian mayatnya utuh. Gak usah, aku udah hubungi Yan Baokuo. Sudah ditelepon, dia sebentar lagi datang untuk menebus dosanya. Menurutku, kamu cuma takut biarin aku hubungi ayahku. Kamu takut kalau ayahku bongkar identitasmu sebagai aktor. Daripada nanti nyari perkara sama aku, lebih baik sekarang juga. Selesaikan masalahnya, dia mau nelpon. Kamu biarin aja dia nelpon. Teleponlah. HM, aku pengen lihat sampai kapan kalian bisa main peran ini. Halo ayah, anak nakal kemana lagi kamu lari? Apa? Oke, aku ngerti. Anak nakal ini, jangan-jangan dia bikin masalah sama orang yang gak boleh dia ganggu ya? Cepat-cepat ke keluarga Y. Aku nasihatin kalian, sekarang cepet-cepet sujud minta maaf sama aku. Nanti kalau ayahku dateng, mungkin masih bisa ninggalin mayat kalian utuh. Yang Feng, aku tahu orang yang kamu cari itu hebat. Tapi ayahnya Yang, itu memang sarjana dong, aku gak perlu belaku. Ya udah, kita tunggu ayahmu datang. Aku mau di depan dia. Tampar kamu 100 kali lagi. Kamu, Ini urusanku sendiri. Setelah hari ini, kita gak ada hubungan lagi, saling tidak berutang. tamunya datang. Kak, ayah akhirnya kamu datang. Kalau kamu datangnya telat lagi, anakmu udah dibunuh mereka. Kamu harus tolong anakmu Yang. Sialan, orang desa ini baru nyentuh orang kuat. Pasti dia mati, apa ini bakal nyeret keluarga kita ya? Gak mungkin kan? Ayah, mereka orangnya.
Mereka berdua banyak bicara, malah rebut cueku di depan umum. Yan Baokuo. Kamu berani banget anjing. Tuan Zetsao, kenapa kamu bisa cepet banget dateng? Kalau aku gak datang lebih cepat, aku gak tahu kalau anakmu. Sombong banget ya. Tuan Sao, aku salah, aku gak bisa ngatur anakku, Tuan Sao. Tolong maafin dia sekali ini aja. Ini, loh dia preman besar di Jiangdong, malah hormat banget sama cewek ini. Apa mungkin? Yan Feng ternyata adalah orang penting yang menyembunyikan identitas. Dan pergi ke lokasi konstruksi untuk merasakan hidup biasa. Kalau begitu, keluarga ya kita pasti akan jadi kaya raya. Bukan ayah. Dasar anak durhaka. Cepat diam. Kamu tahu siapa yang kamu langgar? Bahkan Direktur Sao berani kamu hina? Yan Feng, kamu benar-benar kenal Direktur Sao? Aku tadi sudah bilang, aku tidak hanya kenal, tapi juga akrab. Xiao Feng, yang kamu katakan tadi benar semuanya? Cepat minta maaf. Direktur Sao, tadi kami tidak tahu diri. Telah melanggar Anda. Harap Anda jangan simpan dalam hati, maafkan kami. Ampuni kami kali ini, kami tidak akan berani lagi. Menurutmu, seharusnya kamu minta maaf kepada siapa? Tuan Yan. Tadi ini orang kecil yang tidak tahu. Telah menyinggung Anda. Kalau tahu yang Anda katakan benar. Meski diberi 100 nyali pun, kami tidak akan berani. Maafkan kami. Wah, kalau begitu, aku yang salah dong? Tidak. Ini kesalahan kami. Tadi bukannya bilang mau aku lewati dari bawah selangkanganmu? Tidak berani. Tuan, bagaimana Anda akan menghukum mereka? Tuan. Direktur Sao memanggilnya Tuan. Orang ini jangan-jangan pewaris keluarga yang dari ibu kota? Dia, sikapnya cukup tulus, bisa dimaafkan. Tapi sepertinya ada yang tidak suka padaku. Dasar brengsek. Cepat minta maaf pada Tuan Yan. Minta maaf tidak usah. Aku, Yan Feng, biasanya tidak bertindak terlalu kejam. Lakukan saja seperti yang dia katakan tadi, di depan umum. Beri aku 10 kali koutou sambil berlutut, panggil aku, kakek, 100 kali. Aku salah. Yan Feng, jangan keterlaluan. Aku yang keterlaluan? Baik. Tidak memaksa. Kalau dia tidak mau. Maka mulai hari ini, keluarga yang dihapus dari Jiangcheng. Dasar buta. Apa perintah Tuan Yan? Kamu lakukan seperti yang Tuan Yan perintahkan. Ternyata yang dikatakan Yan Feng semuanya benar. Kita salah paham padanya. Apa sih Tuan Yan, di hadapan Yan Feng? Tidak ada artinya. Hampir saja kita kehilangan ini. Menantu baik. Dengar? Cepetan. Kakek Yan, aku salah. Aduh. Aku salah, Kakek Yan. Pintar. Aku salah, Kakek Yan. Yan Feng, bagaimana kalau kita maafkan saja? Menantuku yang baik, kasihani dia kalau bisa. Gak perlu berdebat sama orang hina kayak gini. Mulai besok, kita selesai urusannya. Jangan bikin mereka dendam lagi deh. Oke, kalau istriku dan paman bibi sudah minta ampun buat dia. Ya udah, maafin aja. Tuan Yan, memang hati Anda luas. Tuan Yan tenang, mulai hari ini. Aku bakal tegas ngurus anak durhaka ini, pasti nggak bakal bikin onar lagi. Anak sialan, cepetan berterima kasih. Sama Tuan Yan dan Direktur Sao. Terima kasih Tuan Yan. Terima kasih Direktur Sao. Yan Feng, hari ini kau mempermalukanku. Aku bersumpah. Nanti pasti kubalas. Cuma dengan orang kayak gini, aku baru tenang serahkan anakku. Iya. Nah sekarang urusannya udah hampir selesai. Kita harus bahas soal mereka berdua. Ganti rugi barang lamaran yang dirusak. Ini, Gimana? Nggak mau ganti? ganti, pasti ganti, Direktur Sao pasti bayar. Cuma nggak tahu,
Tuan Yan mau ganti rugi berapa? Karena kalian tulus banget. Ya ganti segini aja deh. 2 miliar. Bukan 2 miliar, maksudnya 2. Nggak ngerti? Tuan kami minta kalian ganti 20 miliar. 20 miliar. Kami cari duit sebanyak itu dari mana cepet-cepet? Salah paham, bukan 20 miliar. Maksudku, kasih 2. Tuan udah kasih kesempatan. Tapi kalian masih ragu-ragu. Sekarang dia berubah pikiran, minta 200 miliar. Cuma kasih waktu sehari buat cari uang. Kalau enggak, keluarga yang dicoret. 200 miliar. Tuan Yan, tolong kasihani kami. Mau keluarga yang dijual pun. Aku nggak bisa keluarin 200 miliar. Bisa dikurangin nggak? Iya, Tuan Yan, maafkan kami kali ini saja. Kami benar-benar sudah tahu salah. Iya Tuan Yan, aku benar-benar tahu salah. Yan Feng, 2 triliun, bukankah itu berlebihan? Kalian semua salah paham, aku tidak bilang sebanyak itu. Maksudku, kalian beri 20 juta. Simbolis saja sudah cukup. Baik, terima kasih Tuan Yan. Tuan, 20 juta ini, bukankah terlalu murah untuk mereka? Lagi pula mas kawinnya saja tidak cuma 20 juta. Aku paham, Anda ingin melihat sikap mereka. Masih diam saja apa? Cepat transfer uangnya ke Tuan. Aku cuma kasih waktu 1 jam, pergi. Cepat-cepat, pergi. Direktur Zhao, Xiao Feng, duduk. Cepat duduk. Xiao Feng, aku lihat kamu dengan Direktur Zhao. Hubungannya sangat dekat. Minum teh. Kamu benar-benar seperti yang mereka bilang. Anak orang kaya raya. Mertua dan ibu mertua ini terlalu matre. Agar anak perempuannya masuk keluarga kaya, sampai cek keperawanan pun dilakukan. Kalau aku kasih tahu mereka, pasti dipaksa menikahi anak perempuannya. Kalau tidak mau dinikahi, diancam dilapor, itu repot. Bibi mungkin salah paham. Aku tadi cuma bercanda. Sebelumnya beruntung kenal Direktur Zhao, jadi hari ini minta dia datang, membantu aku main sandiwara. Apa? Main sandiwara? Ayah, kenapa? Tidak apa-apa. Jangan pedulikan dia seharian gila-gilaan. Aku tadi dengar, Direktur Zhao panggil kamu, Tuan. Betul. Lalu, panggil Tuan. Ah, begini, sebelumnya. Kakek Yan pernah selamatkan nyawaku, jadi sejak itu, aku selalu memperlakukan Yan Feng seperti adik kandung sendiri. Selalu memanjakannya seperti Tuan. Ternyata begitu, kalau Direktur Zhao tidak bilang, aku benar-benar mengira. Yan Feng adalah pewaris pertama ibu kota. Karena semua masalah ini sudah selesai. Kalau begitu Tuan, aku duluan pergi, kalau ada apa-apa lagi. Kerjaan aku. Baik. Ternyata begitu ya. Jadi apakah Tuan Zhao pernah membantu keluargamu? Misalnya memberimu beberapa miliar. Betul. Bu, apa yang ibu bicarakan itu? Diam. Bibi, kamu benar-benar suka bercanda. Bukan cuma beberapa miliar. Aku bahkan tidak pernah melihat puluhan juta sekalipun. Kalau keluargaku benar-benar punya banyak uang sebanyak itu, apakah aku masih harus bekerja sebagai kuli di proyek bangunan? Bagus, ternyata kamu memang orang desa tak berduit. Kupikir itu menantu kaya raya, ternyata aku salah lihat. Kamu bikin kami kehilangan pernikahan yang bagus, keluar dari sini. Keluar dari keluarganya kami. Kupikir dia orang besar macam apa. Ternyata cuma sampah tak berguna, cepat cerai dengan putriku. Ku dengar ya, selama aku Yehong Tau masih hidup, kamu tidak akan pernah bisa menikahi putriku. Paman, Bibi. Pernikahan bagus apa? Ayah, ibu? Walaupun Yan Feng tidak punya apa-apa, tapi dia mau mengorbankan nyawanya untukku dan melawan keluarga Yan. Apa yang bisa Yan Jiaming berikan untukku? Berapa banyak uang yang dimiliki Yan Feng di hidupku?
Kecuali Yan Feng, aku tidak akan menikah dengan siapapun. Kamu memberontak ya? Apakah keluarga kami harus menolak kekuatan keluarga Yan yang besar? Lalu mau menikahkanmu ke orang desa tak berduit macam ini? Apa yang ibumu katakan ini, semua demi kebaikanmu. Kalian, Untungnya cuma pacar pura-pura. Siapa yang sampai dapat mertua macam ini? Benar-benar sial seumur hidup. Kamu masih duduk di sana buat apa? Kau kotori sofa rumahku. Apa kau mampu bayarnya? Cepat keluar. Keluar. Cepat keluar dari sini. Bukan, Paman, Bibi. Apa Paman Bibi? Keluar. Keluar. Yan Feng, Keluar. Kamu orang macam apa juga? Berani mau menikahi putri kesayanganku? Kamu orang miskin. Kamu. ayah, ibu. Aku adalah putri kandungmu dari kecil sampai besar. Di mata kalian cuma ada uang. Apakah keluarga kita kekurangan uang sampai seperti ini? Sueyan, ibu lakukan semua ini demi kebaikanmu. Demi kebaikanku. Kalau kalian benar-benar peduli padaku, kalian akan memaksaku menikahi orang yang hanya tahu hura-hura. Playbill. Sueyan, kok bisa bicara begitu sama ibumu? Kami menyuruhmu menikah dengan keluarga kaya, itu semua demi kebaikanmu. Keluarga kaya, oke. Karena kalian suka sekali dengan keluarga kaya, kalian saja yang nikah. Kurang ajar kau. Tak ada lagi yang perlu kubicarakan dengan kalian, urusanku sendiri. Tak perlu kalian ikut campur. Kembali sini. Dasar perempuan, kembali sini. Kembali sini. Kurang ajar, benar-benar kurang ajar. Aku... Aduh. Sungguh malapetaka. Seumur hidupku, baru pertama kali diperlakukan sekeras ini. Yesueyan, mulai hari ini kita beres. Halo. Dasar kau. 3 tahun tak bertemu, dengar-dengar kariermu sukses. Bahkan sudah punya pacar. Karena sebentar lagi hari ayah, bawa pacarmu pulang. Biar ayah lihat. Pacar apa? Aku kok tak tahu. Dasar, di depan ayah masih pura-pura bodoh ya. Kau kira urusan pernikahanmu bisa disembunyikan dariku? Aduh. Ayah salah sangka, dia bukan pacarku. Kami cuma pura-pura. Dengar ya, dasar. Kalau hari ayah nanti tak ada orangnya, ayah akan memberimu pelajaran 3 tahun lagi. Wah jangan, ayah dengar dulu. Halo ayah. Aku baru saja diusir. Masa harus memohon padanya lagi? Yan Feng. Lo kok keluar? Hari ini terima kasih. Telah membantuku lepas dari Yan Jiaming. Santai, tak usah berterima kasih, kalau memang mau berterima kasih. Tapi, karena aku kau jadi bermusuhan dengan keluarga Yan, cepat atau lambat mereka akan tahu identitasmu. Mengenal sifat Yan Jiaming. Pasti dia akan membiarkanmu begitu saja. Justru bagus, saat dia tahu siapa aku, dia akan. Sudah, aku tahu kau gengsi. Tapi Bapak Zhao cuma bisa selamatkan kamu sekali, nggak bisa selamatin kamu seumur hidup. Terus, aku benar-benar tersentuh sama semua yang kamu lakukan buat aku hari ini. Tapi kamu nggak perlu sampai segitunya. Bahkan kalau kita berdua nggak pura-pura, aku juga nggak bakal peduli kamu punya duit berapa. Lagi pula, aku beda sama orang tua aku. Aku bukan tipe cewek yang suka duit. Sebenarnya, yang aku omongin tadi itu semua. Udahlah, karena semuanya berawal dari aku. Nih ada 1 juta, kamu buruan ambil ini dan pergi dari Jiangcheng. Jangan pernah balik lagi. Duitnya nggak usah. Kalau kamu beneran mau berterima kasih ke aku. Bantuin aku satu hal juga dong. Hal apa? Pulang sama aku. Tolong hadapi keluarga aku. Tapi soal keluarga Yan. Udah deal. Soal keluarga Yan, biar aku yang urusin. Ayo pergi. Yan Feng si sampah ini, bikin gue sengsara banget. Gue tunggu aja. Suatu hari nanti gue bakal injak-injak kamu. Halo. Aming, kita semua udah dibodohin sama Yan Feng. Dia sama sekali bukan orang penting. Dia cuma kenal dikit sama Bapak Zhao. Dia panggil Bapak Zhao buat kasih muka doang. Apa?
Ini dia yang bilang sendiri, beneran, Aming. Kamu di hati tante selalu jadi menantu yang baik. Bangsat, si brengsek ini berani-beraninya ngejailin gue. Sampai bapak gue marahin gue. Oke deh. Kamu tunggu aja. Aduh, si brengsek ini. Haha, Xiao Zhao. Besok si brengsek ini mau bawa pacarnya pulang. Kamu pergi ke hotel Guoming yang paling gede di Jiangcheng. Pesen ruang VIP yang paling gede. Jangan sampai ngerusak gengsi keluarga Yan. Oke, ketua, aku langsung urus. Bantuin siapin beberapa hadiah mewah juga. Soalnya kan ini ketemuan pertama. 3 tahun, akhirnya gue udah lepas dari hari-hari sengsara. Ini kan kompleks Longhuan, perumahan paling mewah di Jiangcheng. Yan Feng, ini rumah kamu? Tempat ini rumahnya Zhao Huimin. Rumahku nggak di Jiangcheng. Gue pikir juga, yang bisa tinggal di sini pasti orang-orang yang punya status tinggi. Oke, gue ajak kamu lihat. Biasanya, gue nggak sanggup ngurusin semuanya. Papa, Wah, dasar bocah. Beberapa tahun tak ketemu, kau berubah banget ya. biasa saja. Ini, pacar Xiao Feng ya? Ah, iya, dia. Hei, seleramu nggak main-main. Dapat pacar secantik ini. Halo, Paman. Halo, Direktur Zhao. Cepat, duduk. Jangan sungkan. Duduk. Kami kira kalian baru pulang besok. Nggak ada persiapan apa-apa. Dasar kau. Nggak kasih kabar dulu. Kalau kasih kabar, mana bisa kasih kejutan? Kau. Santai saja nak. Kebetulan ini jam makan. Aku suruh dapur siapkan makan. Cepat. Suruh Koki siapkan makanan dan minuman enak. Jangan. Kami sudah makan, Paman. Terlalu baik. Masa sih? Di sini, anggap saja rumah sendiri. Ayo, kita makan dulu. Makan, yuk. Ini Golden Phoenix Ginseng, kan? Nah, kamu pernah coba hidangan ini? Belum pernah, tapi pernah dengar. Dasarnya sarang burung walet dibuat dengan ginseng berusia ribuan tahun. Satu piring ini harganya bisa ratusan juta. Wah, kamu tahu banyak juga. Tapi, hidangan ini adalah makanan Xiao Feng sejak kecil, dan makanan favoritnya. Papa, aku baru jelaskan soal statusku kemarin. Kok malah menjebak anak sendiri? Yan Feng, jangan-jangan kamu benar-benar pewaris utama keluarga di Beijing? Ayo nak, coba ini. Ini perut tuna. Oh, Sama ini. Papa, bisa bahas topik lain nggak? terima kasih, Paman. Ini enak banget. Kalau enak, makan banyak-banyak. Ini keluarga biasa yang Yan Feng bilang. Oh iya. Suyan, kamu kenal Xiao Feng? Dari mana? Proyek konstruksi. Iya. Kenal lokasi proyek. Betul. Oh, sudah berapa lama kenal? Papa, ini mau periksa KTP orangnya? Diam. 3 tahun. Sudah 3 tahun. Pergi. Pergi. Sudah 3 tahun. Itu artinya anak ini, baru saja kusuruh pergi dari rumah. Suyan sudah mengikutinya. Tidak hanya tidak menolak dia, tapi juga menemani dia susah selama 3 tahun. Benar-benar gadis yang langka. Iya, ada apa? Oh tidak ada. Kamu pertama kali datang, dan tiba-tiba seperti ini. Paman ini juga tidak menyiapkan apa-apa, hadiah untukmu. Kartu ini khusus disetujui Ban. Kartu hitam diamond di seluruh dunia tidak lebih dari 10 lembar. Tidak ada batas limit, kamu bisa pakai sesukamu. Anggap saja sebagai hadiah perkenalan dari Paman. Ayah, ini agak terlalu berharga. Paman, ini terlalu berharga. Iya. Aku tidak bisa menerima. Berharga apa? Menjadi menantu keluarga Yan. Itu pantas dimiliki, apa yang Paman beri, kamu terima saja.
Terima kasih, Paman. Ayah, bukan, ini, benda ini. Kalian berdua makan dulu. Setelah makan istirahatlah lebih awal. Ayah keluar dulu, ada urusan. Paman hati-hati. Baik. Yang satu ini, benar-benar kartu hitam istimewa. Kudengar untuk memiliki kartu ini, minimal kekayaan keluarga harus 50 miliar. Yan Feng, kamu sebenarnya siapa? Selesai, kali ini benar-benar tidak bisa ditutupi lagi. Dan tadi Paman bilang, kamu setiap hari makan masakan ini. Bahkan keluarga Zhao, orang terkaya di Jiangcheng, pun tidak mungkin setiap hari mampu makan ini, kan? Baik, wah kita berdua. Sekarang sudah menjadi pasangan suami istri yang sah, dia ternyata tidak materialistis. Kalau keluarganya tahu identitas asliku, nanti menempel terus padaku, bagaimana? Aku tidak mau. Dapat mertua yang begitu mata duitan. Yan Feng, jujur katakan, kalau tidak. Baik. Aku bilang. Kartu ini memang benar, tapi tidak ada hubungan besar dengan keluarga kami. Semua ini diberikan oleh Bos Zhao. Keluarga kami, dia tidak bisa memberikan hadiah sebaik ini. Ayahku orangnya suka gengsi. Bos Zhao mungkin merasa kartu ini juga tidak terpakai olehnya. Kamu juga pertama kali bertemu keluargaku, jadi kartu ini anggap saja sebagai hadiah perkenalanmu. Kalau Lau Pao ini, Paman tidak bilang kamu setiap hari. Kamu benar-benar percaya omongannya? Pernah lihat anak orang kaya mana? Yang kerja di proyek konstruksi sampai 3 tahun? Coba pikir baik-baik. Iya juga ya. Kan? Yan Feng, menurutku kartu ini terlalu berharga. Besok, tolong kembalikan ke pamannya, aku tidak bisa terima. Wanita ini menarik sekali, kartu hitam VIP saja tidak mau. Ini hadiah perkenalan dari ayahku, yakin tidak mau? Aku bantu kamu bukan untuk uang, lagi pula keluarga kami. Walaupun tidak sekaya keluarga Zhao, dibandingkan kalian. Kurasa kamu dan paman lebih butuh ini. Sudahlah, tidak usah dibahas, aku tidur dulu. Malam ini kamu tidur di lantai. Wanita yang begitu baik. Tapi dapat orang tua yang matre. Aduh, sayang sekali. Direktur Yan, semua di hotel sudah disiapkan. Xiao Zhao, hari ini aku ingin mengajak keluarga Suen makan, sekalian bahas pernikahan kedua anak ini, bagaimana menurutmu? Direktur Yan, ada satu hal, aku tidak tahu harus bilang atau tidak. Kamu sudah ikut aku belasan tahun, apa yang tidak bisa dikatakan? Waktu aku ke keluarga Ye dulu, aku lihat orang tua Nona Ye sepertinya tidak terlalu suka pada tuan muda. Menurutmu, kali ini masih perlu ajak mereka? Ada pepatah kuno yang bagus, anak perempuan besar tidak bisa ditahan. Tadi malam aku ngobrol dengan Suyan, baru tahu. Selama Xiao Feng pergi 3 tahun ini, Suyan ikut menderita bersamanya selama 3 tahun. Anak Suyan ini lembut dan murah hati. Cocok dengan anak ini. Tapi, Baik, aku tahu yang mau kamu katakan, keluarga yang melakukan ini. Untuk kepentingan Suyan, menganggap kondisi Xiao Feng kurang memadai. Kamu bantu mereka atas nama keluarga Yan. Ajak mereka keluar, sekalian selesaikan kesalahpahaman ini. baik, aku mengerti. Aku akan atas nama keluarga Yan. Siapkan beberapa hadiah untuk mereka. Baik. Zhao Hongqiang, segera atas nama keluarga Yan, transfer 2 miliar ke keluarga Ye. Aduh, Bangun, sarapan yuk. Ayo. Suyan, tadi malam tidurnya bagaimana? Paman, tadi malam aku tidur sangat nyenyak, sudah lama tidak tidur. Sudah senyaman ini. ayah, apa maksud pandanganmu itu? Suyan, kemarin paman tidak menjamu dengan baik. Jangan diambil hati ya. Tidak. Paman sudah menjamu dengan sangat baik. Nanti kamu dan Xiao Feng pergi ke Hotel Nasional. Sambil ajak juga mertua laki-laki dan mertua perempuan ke sana. Kedua keluarga kita berkumpul dengan baik, sambil membicarakan lagi pernikahan kalian berdua. Ayah, tidak perlu. Aku dan Suyan kan. Kami berdua bisa bahas sendiri. Iya benar, tidak perlu mengeluarkan biaya banyak.
Pernikahan kalian berdua itu urusan besar kedua keluarga. Orang tua kedua keluarga tidak bertemu, bagaimana bisa dianggap benar? Sudah, keputusan seperti itu saja. Hotel sudah saya pesan. Aku dan Xiao Shao akan pergi ke hotel dulu menunggu kalian. Xiao Feng, kamu ajak dia untuk menjemput orangnya. Nak, tenang saja, ayah pasti akan membantu kamu memulihkan harga diri. Aku baru saja diusir orang tuamu, mereka pasti tidak mau datang ke sini. Bagaimana ini? Bagaimana kalau kita cari 2 orang untuk menyamar jadi mereka? Menyamar? Tidak bisa dong. Zhao Huimin sudah pernah bertemu orang tuamu. Kalau kamu cari 2 aktor, pasti akan ketahuan. Lalu bagaimana? Apalagi yang bisa kita lakukan? Lakukan saja apa yang dikata. Pokoknya aku tidak mau, aku baru saja diusir. Orang tuaku pasti tidak mau datang. Kalau mau hubungi kamu sendiri yang hubungi. Aku yang hubungi. Iya benar, pokoknya aku tidak mau. Tolonglah, kamu sekali lagi. Tolong saya untuk yang terakhir kali. Boleh? Aku coba saja. Baik, kami pasti datang tepat waktu. Oke, Telepon siapa? Lihat kamu sampai senyum-senyum. keluarga Yan. Shao Hongqiang yang menelepon sendiri. Dia bilang tidak hanya menjamin proyek Teluk Xinghai tidak akan diganggu. Dia juga akan menanamkan modal 20 miliar ke kita. 20 miliar? Beneran apa bohong? Tentu saja beneran. Shao Hongqiang ditelepon. Menjamin dengan tegas kepada saya. Oh iya, dia juga bilang. Keluarga yang mengundang kita ke Hotel Nasional. Untuk membicarakan pernikahan putrinya. Ah, putri kita akhirnya. Sudah sadar juga. Kamu bilang keluarga Yan yang mengundang kita. Ini Zhao Hongqiang yang menelepon kamu? Pak Zhao itu, jangan-jangan dia mewakili anak itu? Ah, nggak mungkin. Di Jiangcheng ini, lahan seluas ini. Selain Pak Shao dan keluarga Yan, siapa lagi yang punya uang sebanyak itu? Lagi pula kalau Pak Shao mau, kasih dia 2 miliar. Masa iya dia masih mau kerja di proyek? Menurutku sih, putri kita yang berharga ini. Sudah sadar, mau rukun lagi sama Jiaming. Iya, benar kayak gitu. Hotel Kuoming juga. Di Jiangcheng ini hotel terbaik. Milik keluarga Yan. 1 kali makan aja bisa ratusan ribu. Suruh anak brengsek itu angkat batu seumur hidup. Dia juga nggak bakal sanggup bayar. Sayang, Zhao Hongqiang nelpon ayahmu. Suruh kita ke sana. Ayah, ibu, kalian gak nolak kalau aku sama Yan? Ayah dan ibu sudah paham, ini pilihanmu. Ayah dan ibu dukung kamu. Sudah, aku siap-siap dulu. Oke. Gimana? Setuju? Oke, ganti baju, berangkat. Masakannya sudah lengkap, masih berdiri di sini ngapain? Direktur Yan, Pak Shao, proyek yang kita bicarakan dulu itu. Waktu itu kalian sudah beruntung banget bisa dilepasin sama yang master. Masa sekarang masih berani bahas soal proyek di sini? Iya. Xiao Shao. Keharmonisan bawa rezeki. Semua orang bisa salah. Hari ini hari bahagia, jangan terus-terusan ingat kesalahan lama. Asalkan keluarga yang kerja sama dengan jujur, ya kenapa enggak? Harus jujur banget. Sudah, keluar dulu. Kalau gitu, Pak Shao, saya tunggu kabar baik di luar. Direktur Yan, Anda nggak tahu, waktu itu di keluarga Ye. Mereka ke yang master. Xiao Shao, ini proyek triliunan, kita juga sudah riset. Di Jiangcheng, selain keluarga Yan, nggak ada yang kedua. Yang sanggup tanggung proyek ini. Lagi pula, keluarga Yan mau kasih kita bagian besar. Pedagang kan, prinsipnya menang-menangan. Sudah, hari ini hari bahagia. Kalau keluarga yang kerja sama dengan jujur, bisa dibilang nambahin kemewahan. Bisa juga jadi pertanda baik buat pernikahan 2 keluarga kita. Saya paham, Direktur Yan. Kalian jaga Direktur Yan di sini. Siap. Pak Yan, ingat baik-baik, hari ini hotel. Nggak terima tamu siapa-siapa, bagian keamanan kalian. Harus waspada semua. Iya. Pastikan orang di ruang VIP ini dilayani dengan baik. Kalau ada masalah sedikit, kepala kalian saya ambil. Baik Pak Yan, semuanya sesuai perintah Anda. Pak Shao. Pak Shao, Anda sudah keluar. Kontraknya sudah siap semua? Pak Shao sudah siap. Pak Shao, silakan ke sini. Cerdas sedikit. Bagian keamanan, jaga ketertiban. Sempurna. Setelah pakai baju ini, karismanya jadi lebih baik. Utamanya orangnya ganteng, pakai apapun tetap berkarisma. Sudah, jangan sombong.
Kita sudah janji, kali ini aku bantu kamu. Setelah ini, kita tidak saling berhutang lagi. Oke. Kalau kamu tidak nempel-nempel terus, sekarang ini, aku sudah punya banyak cewek di samping. Benar-benar bikin mati gaya. Kalau bukan karena ayahku yang maksa aku ikut dia, mana mungkin aku hampir mati gaya. Halo, Bu. Kamu dan ayah sudah sampai mana? Ye Suean. Bagus. Pasangan brengsek ini. Lagi bingung cari kalian. Santai saja. Pelan-pelan. Nanti kita bicara. Yan Jiaming, kenapa kamu di sini? Kenapa aku di sini? Karena kalian berdua, pasangan brengsek ini. Sampai sekarang mau ngapain-ngapain harus lapor dulu ke ayahku. Ketawa apa? Kamu datang pas banget. Waktu kamu main-mainin aku dulu, lagi bingung cari kamu. Hari ini kebetulan, kita hitung-hitung baik-baik. Keamanan. Yang Master Yan, patahkan kakinya. Buang dia keluar. Yan Jiaming, kamu mau apa? Mau apa? Tentu saja balas dendam. Hah? Xian, sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu dulu masih belum kamu perbaiki. Kalau masih bandel begini, aku tidak keberatan memberimu pelajaran lagi. Sialan, masih berani sebut soal dulu? Habiskan dia. Semua, berhenti. Menerly, kamu datang pas sekali. Dua orang ini mengacau ketertiban hotel kita. Kamu, panggil beberapa orang. Buang mereka berdua keluar. Bukan, mana ya? Kami diundang oleh Pak Zhao. Dan Ayah Yan Feng. Omong kosong. Pak Zhao dan ayahku sekarang sedang di atas. Di ruang pertemuan, sedang rapat kerja. Kamu kira hotel Guoming ini apa? Siapa saja bisa masuk senaknya? Ku beritahu kamu. Dia itu cuma buruh kasar kotor. Ayahnya paling-paling cuma pemulung sampah. Yan Jiaming, bicara yang baik-baik. Kenapa kamu jadi gitu? Dengar ya, hotel kami ini hotel paling mewah di Jiangcheng. Ayahnya cuma pemulung sampah. Mungkin seumur hidup jadi pemulung, nggak bakal bisa nongkrong di tempat kayak gini, Yan Shao. Hari ini hotel kami kedatangan tamu VIP. Tuan yang tadi pesan khusus. Hotel nggak terima tamu lain, biar nggak ganggu tamu VIP itu. Ayo. Coba ulangi lagi omonganmu tadi. Sakit hati ya? Kena bener? Aku ulang lagi ya. Ayahmu itu cuma pemulung sampah. Mau apa? Waktu itu aku udah kasih kesempatan, kamu gak kapok juga. Tapi hari ini kamu berani menghina ayahku. Ini udah keterlaluan. Gak bisa ditolerir. Yan Shao. Berkelahi di hotel kami? Berani banget. Yan Feng, tanganmu nggak apa-apa? Ah, aku baik-baik aja. Dasar. Berani mukul aku di wilayahku? Habisi dia. Jangan gerak. Cepat telepon. Kamu aja berani ngomong kasar. Masa aku gak berani mukul? Aku peringatkan kalian, jangan gerak. Kalau enggak, kalian pasti nyesal. Kamu pikir kamu siapa? Layak? Jujur aja, tamu VIP yang disebut-sebut hari ini, yaitu aku. Nggak mungkin. Yan Feng, jangan sok pinter cuma karena kenal Tuan Shao. Bisa ngobrol dikit, udah merasa hebat. Kalau gitu aku kasih tahu juga. Tamu VIP ayahku hari ini. Itu bos di belakang Tuan Shao. Dijuluki Raja Uang Tunai Beijing, Ketua Yan. Orang itu adalah ayahku. Ayahmu, Sekarang kami bisa masuk kan? ini, Yan Shao. Yan Feng, ngomongnya kebanyakan. Ah, tenang aja. Aku nggak pernah bohong kok. Ayo. Berhenti. Kampungan. Waktu itu kamu udah bohongin aku sekali, sekarang mau bohongin aku lagi? Kalau ayahmu beneran direktur Yan, kenapa kamu kerja kasar di proyek bangunan? Kalau nggak percaya, telepon aja ayahmu. Tanya langsung. Yan Shao, lebih baik kita hati-hati. Kalau ternyata dia beneran ngomong yang sebenarnya, kita semua hancur. Bicara omong kosong, ayahku dan Pak Shao sedang bernegosiasi kerjasama di atas. Yan Feng, kamu pasti tahu dan sengaja mau merusak, ya? Kerja sama kedua keluarga kita kan? Kerja sama kalian berdua, cuma butuh satu kata dariku.
Perlu aku rusak? Baik, kalian gak mau gebuk, aku yang gebuk. Tahan dia. Yan Feng mau panggil orang? Hari ini kamu tamat. Yang berani ganggu Yan Shao, kayaknya belum lahir. Dua orang yang gak tahu maut. Berani sekali, benar-benar berani. Berani berbuat onar di grup Guoming kami. Manager Lee, jangan banyak bicara, telepon panggil orang. Halo? Semua ke lobi, ada yang buat onar di sini. Ya, ku beritahu, di seluruh Jiangcheng, enggak ada yang berani lawan keluarga Yan. Hari ini, hari kematianmu. Baik, mari lihat siapa di antara kita yang mati duluan. Halo, kalian sampai mana? Kok diam? Kalian sampai mana? Bunuh dia, Yan Feng. Hari ini hari kematianmu. Kamu siapa? Coba sentuh satu jari anakku. Pergi. Hari ini hari kematianmu tiba. Baik, mari lihat siapa di antara kita yang mati duluan. Yan Feng, jangan gegabah. Mereka banyak orang. Kita mungkin nggak bisa menang. Cepat pergi. Mau pergi? Kira hotel Guoming kami ini pasar? Mau datang ya datang, mau pergi ya pergi? Hari ini kalian berdua nggak boleh pergi. Manager Lee. Dia mau pergi? Boleh, tapi dia harus berlutut dan meniru anjing. Merangkak lewat selangkanganku. Dengar enggak? Yan Shao bilang. Merangkak keluar dari selangkangannya. Kalian pantas menyuruhku berlutut? Di mataku, menghancurkan keluargamu yang semudah menginjak semut. Sekarang, berlutut dan minta maaf pada kami. Ini satu-satunya jalan hidup untuk keluargamu, Yan. Wah, sombong sekali. Orang-orang, tangkap dia, patahkan kaki anjingnya. Aku mau di depan umum. Mainin dan bunuh pacarnya. Semua berhenti. Ayah, Paman. Buta mata kalian. Berani ganggu tamu kehormatanku, Yan Fukang? Hah, kamu siapa? Orang yang gak bisa kamu ganggu. Aduh, telurku. Manager Lee, kamu baik-baik saja? Yan Feng. Ayahmu sekejam itu? karakter ayahku memang sedikit meledak-ledak. Itu terlalu meledak-ledak. Aku beritahu, hari ini kalau anakku dan menantuku kehilangan sehelai rambut pun, aku akan buat sisa hidup kalian duduk di kursi roda. Oh, siapa rupanya? Berpakaian rapi, kupikir. Dari mana datangnya orang penting? Ternyata, cuma ayah miskin si bocah ini. Bilang mau buat kami duduk di kursi roda, menurutku. Yang seharusnya duduk di kursi roda, itu kalian. Diam saja ngapain? Bunuh mereka. Anak muda, sebelum bertindak gegabah, sebaiknya pikir-pikir dulu. Apakah kau sanggup menanggung risikonya? Membunuh dua orang miskin seperti kalian, apa perlu memikirkan konsekuensinya? Tidak dengar apa kataku? Tunggu dulu. Yan Jiaming. Masalah ini karenaku, aku tanggung sendiri. Tolong lepaskan mereka berdua. Kalian berdua benar-benar, kasih sayangnya sedalam laut ya. Melepaskan mereka, bisa saja, tapi kau harus di sini. Di depan umum, menari striptease untuk kami. Mungkin kalau aku senang, aku akan lepaskan dia. Lepaskan mereka berdua. Sueyan, jangan hiraukan dia, sembunyi di belakangku,
Jangan sampai darahnya memercik ke badanmu. Yan Feng, aku tahu kau dan paman baik-baik. Tapi sekarang Direktur Zhao tidak ada. Kita tidak bisa melawannya. HMPH. Keluarga Yan itu apa sih? Sampai besar mulut begitu. Kau anaknya Yan Baokuo kan? Iya. Si tua, lumayan tajam juga matanya ya. Baik. Hari ini aku kasih kau kesempatan. Suruh satpamu mundur, kemari. Minta maaf pada calon menantuku. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkan keluargamu, Yan. Kebanyakan nonton drama pendek ya. Kalian, jangan-jangan sudah gila ya. Si tua, kau itu apa sih? Keluarga yang butuh dimaafkan olehmu? Kalau begitu kau menolak dong? Lalu, kau pantas? Bagus sekali. Kamu pikir keluarga yang bisa menguasai segalanya? Tapi kamu tak tahu, dunia ini luas. Banyak yang bisa menghancurkan keluargamu. Kebetulan, kami salah satunya. Banyak omong. Serang mereka. Ayah, bawa Sueyan menjauh. Bagus nah. Kamu. Apa yang mau kamu lakukan? Apalagi? Tentu saja menghajar kamu. Kamu. Apalagi? Kamu? Tadi kan berani? Sueyan, selama keluarga yang ada, tidak akan ada yang berani ganggu kamu lagi. Aku kasih tahu, ayahku ada di sini. Kalau dia tahu, Memangnya kenapa kalau tahu? Kamu lupa wajah hina ayahmu? Ayo. Sekarang, sujud dan minta maaf ke Sueyan. HMPH, dasar anak kurang ajar. Ayahmu pun, Yan Baokuo di sini, juga tak berani bilang tidak. Berani sekali kamu. Jagoan Xiao, akhirnya kamu datang. Dia bukan cuma bikin onar di hotel, tapi bilang mau hancurkan keluarga Yan. Jagoan Xiao, kamu. Cepat bunuh dia. Tenang, Tuan Yan. Serahkan padaku. Xiao. Jagoan Xiao? Jangan-jangan itu. Jagoan Xiao yang bisa bunuh sapi dengan satu pukulan? Jagoan Xiao juara 8 tahun berturut-turut. Belum pernah kalah. Mereka pasti kalah sekarang. Jagoan Xiao, akhirnya kamu datang. Kamu harus beri aku keadilan. Mereka hancurkan telurku. Apa? Ilmu receh berani pamer? Aku hadapi kamu dulu. Jagoan Xiao, hebat sekali. Hahaha, Yan Feng, aku kasih tahu. Hari ini adalah hari kematianmu. Tuan muda, orang ini sangat kuat. Tidak apa. Serahkan padaku. Kalian berdua. Istirahat saja di samping. Bocah, berani mengabaikan aku. Jagoan Xiao, dia itu Yan Feng. Dia bilang mau hancurkan keluarga Yan. Jagoan Xiao, kalau kamu bisa patahkan kedua kakinya, keluarga Yan akan beri kamu hadiah 1 miliar. Tuan Yan terlalu baik. Aku dan ayahmu sahabat lama. Bicara soal uang, nggak enak rasanya. Bocah, kamu mati sendiri, atau biar aku yang bantai?
Dengan kemampuanmu, gak layak aku mati sendiri. Cari mati. Yan Feng. Cuma segini doang? Ada apa ini? Sekarang, giliranku. Kamu. Ini gimana sih? Xiao Shen malah nggak tahan satu telapak tangannya. Yan Feng, kamu. Hebat juga, nggak heran anak. Yan Fukang. Kamu jangan dekat-dekat. Pak Shao. Tenang saja, grup Qiangsheng pilih saya sebagai perwakilan. Pasti nggak akan mengecewakan. Baguslah. Oh ya, satu hal lagi, putra tuan saya. Tunangannya dengan Nona yang sudah ditetapkan, Direktur Yan. Beliau minta saya sampaikan. Kalau putra Anda masih berani ganggu Nonaya lagi, kami pasti akan menghukum berat. Tolong sampaikan ke Direktur Yan, biar beliau 100% tenang. Bocah brengsek itu sudah saya kunci, ke depannya. Pasti nggak akan ganggu yang Master Yan lagi. Paling bagus begitu, kerjasama yang menyenangkan. Kamu jangan dekat-dekat. Banyak orang kok takut sama dia. Serbu bareng. Ayo. Ngapain diam? Serang. Ayo. Semua berhenti. Direktur Yan, Pak Shao, akhirnya kalian datang. 3 orang ini. Nggak cuma bikin onar di hotel kita, tadi. Nyaris pecahin telurku. Cepat. Suruh orang tangkap mereka. Tangkap. Diam. Berani sekali. Kalian berdua datang pas, Yan Baokuo. Anakmu lancang sekali, nggak cuma ganggu anakku di depan umum. Sama calon menantuku, bahkan aku yang datang. Mau diajak bersin juga. Bukan, Direktur Yan, jangan marah dulu. Aku pasti kasih penjelasan yang memuaskan. Gak usah jelasin, tadi kami udah kasih dia banyak kesempatan. Kamu anak durhaka. Siapa suruh kamu keluar? Tanpa izinku, bikin masalah. Bukan begitu, Pak Shao. Saat kami datang, sudah bilang kalau kami diundang oleh Bapak dan Paman Yan. Mereka yang duluan mulai. Kami terpaksa membalas. Kalian berdua. Cepatlah berlutut, minta maaf pada Direktur Yan dan yang Master Yan. Tak usah repot. Yang Master bilang tadi, sudah terlalu banyak kesempatan yang diberikan. Mulai sekarang, keluarga yang tak perlu ada lagi. Ini Direktur Yan, yang Master Yan. Saya yang salah didik. Saya pantas mati. Demi keluarga Yan. Yang sudah setia melayani, maafkan kami sekali ini. Cepat pergi. Kita tak bisa lawan orang ini. Itu kan Xiao Dashan? Kok jadi gitu? Ini, apa yang terjadi? Kasih kesempatan, tunggu kalian balas dendam lagi. Yan Feng, Paman Yan. Sue Yan, untuk orang luar biasa. Harus pakai cara luar biasa. Jangan bantu mereka. Tidak. Ayah, Ibu, kenapa kalian datang? Sueyan, ini kenapa? Yan Baoguo berlutut di sini ngapain? Ayah, bangun. Keluarga Yan kan keluarga terhormat. Masa? Tanpa mereka kita bakal mati kelaparan? Omong apa sih?
Kamu tahu siapa yang di depanmu? Siapa dia? Tahu. Ini kan cowok ganteng yang kerja di proyek. Yan Feng, paksaukan demi mereka sampai. Bangsat. Dia adalah orang terkaya di ibu kota, kepala keluarga besar Yan dari 4 keluarga besar, kakek Yan. Si miskin, yang kamu sebut miskin itu, adalah yang Master Yan yang sembunyikan identitas. Berlatih selama 3 tahun, satu-satunya penerus keluarga Yan, orang terkaya di ibu kota. Apa? Kamu beneran anak orang kaya? Sueyan. Kami berdua ada perjanjian 3 tahun. Dalam 3 tahun itu, kita tidak boleh mengungkapkan identitas kita ke dunia luar. Jadi tahun-tahun ini, kamu ikut dia, banyak menderita. Tapi tenang. Mulai sekarang keluarga Yan akan ganti rugi berlipat. Beneran? Semua itu beneran? $2 miliar itu bukan dari keluarga Yan. Itu Yan Feng yang kasih. Pasti, sudah kuduga, siapa lagi yang punya muka segede itu. Sampai Sao Hongqiang sendiri yang atur. Akhirnya aku mengerti. Kita dulu memperlakukan Yan Feng seperti itu ini. Kalian berdua pasti mertua dan ibu mertua. Silakan naik dulu untuk istirahat. Aku akan urus hal di sini, sebentar lagi aku menyusul. Ketua Yan, kami memang buta mata. Tolong, beri kami satu kesempatan ya? Hah? Sekarang baru takut? Iya, Tuan Yan, ini tidak ada hubungannya denganku. Dia, Yan Jiaming, dia yang menyuruhku melakukan ini. Kalau bukan karena kau ingin menjilat, kau akan lakukan ini? Hah? Xiao Feng, urusan ini serahkan padamu untuk menanganinya. Baik, ayah, aku mengerti. Feng, Tuan Feng, aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Kumohon, jangan batalkan kerjasama antara kedua keluarga kita. Hei, tadi bukannya kau ingin Sueyan menari striptease untukmu? Tidak. Aku bukan manusia, aku sampah. Aku bukan manusia. Aku benar-benar tahu salah, Tuan Feng. Tolong beri aku kesempatan, Tuan Yan. Beri aku kesempatan, Tuan Yan. Baiklah, kalau begitu kalian berdua. Tampilkan striptease di depan umum. Tari. Lepas baju. Boleh tidak, Tuan Yan? Bagus tidak? Boleh? Tuan Yan, lihat, baru ku pelajari, Tuan Yan. Cukup. Sudah. Kalian pikir dengan menari bisa menebus dosa? Sudah kukatakan, kalian akan mati dengan sangat menyedihkan. Sanglong Saohu. Ya. Tuan Yan, kasihani aku, lepaskan aku, Tuan Yan. Tuan Feng, aku tahu salah, Tuan Feng. Asal kau mau memaafkanku, memaafkan keluarga yang kami. Apapun akan kulakukan. Hotel ini, nanti juga akan kuberikan sebagai ganti rugi, ya? Aku butuh hotelmu. Dengar baik-baik. Siapapun yang pernah menghinaku, tidak akan kulepaskan satupun. Xiao Feng, aku, setidaknya aku ibu mertuamu, bisakah kau memaafkanku? Xiao Feng, kami sudah bertobat. Paman, Bibi, apa yang kalian lakukan? Cepat bangun. Kalau kau tidak memaafkan kami hari ini, kami tidak akan bangun. Kami akan terus berlutut di sini. Iya, Xiao Feng, kami ke depannya. Gak akan sombong lagi, pasti gak akan lagi meremehkan kamu. Iya. Tolong kasih kami satu kesempatan lagi. Tante tahu salah. Mertua, kami tahu. Kalian semua demi Sueyan, begitu ya? Aku maafin si bocah nakal ini untuk kalian. Paman Tante, bangun dulu, gini. Hal yang dulu, aku gak usah dihitung, tapi kalau kalian masih seperti dulu, aku beneran gak akan mengakui kalian. Gak, kami pasti gak akan. Seperti dulu ke kamu, aku nanti pasti perlakukan kamu seperti anak sendiri. Iya. Baik, ayo, cepat bangun. Feng Ye, kalau gitu, aku gimana? Pergi, gangguin aja. Sueyan, lihat aku udah jadi. Simpananmu bertahun-tahun, bisa gak tolong aku?
minta ampun ke Feng Ye. Yan Jiaming, ini salahmu sendiri. Yan Baokuo, aku kasih waktu 1 menit. Cepat bawa anakmu pergi. Ini. Direktur Yan, Tuan Yan ya. Bisa gak lihat muka aku? HMPH. Kamu punya muka. Gini maksudnya, Tuan Yan mau hancurin keluarga Yan kami. Iya gimana? Baik. Ini kalian yang maksa aku. Yan Baokuo, kamu mau apa? Aku gak ada maksud apa-apa, cuma mau keluarga Yan kami. Ada jalan hidup, tapi kalian malah mau habisin. Mending aku manfaatkan hari ini, banyak orang. Ajak kalian semua ikut mati. Yan Baokuo, aku sarankan kamu lebih baik nyerah. Kami masih bisa pertimbangkan kasih kamu mayat utuh. Apa bilang, Yan Baokuo? Aku udah lama berkecimpung di dunia hitam. Orang yang hidup di ujung pisau, masa takut ancamanmu? Yan Baokuo. Kamu pantas aja kami ikut mati. Iya pak, mereka cuma berapa orang sih? Bukannya kamu yang bikin masalah. Direktur Yan, kamu jago main di dunia bisnis. Pasti tahu kan, 2 tangan susah lawan 4 tangan. Ketua Yan, Tuan Muda Yan. Lebih baik menyelesaikan perselisihan daripada terus bermusuhan. Jika kau mau memberiku keluarga Yan 1 kesempatan, aku jamin. Aku akan selalu menghormati keluargamu, dan keluarga Yan juga akan menyerahkan setengah dari seluruh harta kami sebagai kompensasi. Ide ini bagus. Kau mau bersaing jumlah orang? Baiklah. Zhao Yang, aku perintahkan kau segera datang ke Hotel Guoming sekarang juga. Maaf Ketua Yan, bawahan terlambat datang. Kelilingi tempat ini untukku, semua orang di sini. Jangan biarkan satu pun lolos. Siap, Ketua Yan. Kelilingi. Bukankah kau mau bersaing jumlah orang? Masih mau bersaing? Yan Baokuo, ada jalan ke surga kau tidak mau ambil. Tidak ada pintu ke neraka malah kau paksa masuk. Xiao Feng, Sueyan. Kalian bilang, bagaimana kita harus menghukum mereka? Aku ikuti keputusan Yan Feng. Baik. Peristiwa hari ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Aku juga tidak mau mempersulit kalian. Kalau paham situation, cepat pergi dari sini. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi keluarga Yan di Jiangcheng. Kedua orang ini. Serat keluar. Tuan Feng. Aku tahu salah, Tuan Feng. Beri aku 1 kesempatan lagi, Tuan Feng. Tuan Feng. Tuan Feng. Tuan Feng. Aku benar-benar tahu salah. Mertua. Mari kita duduk bersama dan bicara tentang masalah kedua anak kita. Ah ya betul, mertua, kita pilih hari yang cocok. Panggil juga ipar perempuan, kita 2 keluarga berkumpul bersama. Cari hari baik untuk kedua anak, dan tetapkan pernikahan ini, ya. Baik. Xiao Feng, Sueyan. Apa yang ingin kalian katakan? Aku semua ikuti keputusan kalian. Ya, ayah, paman, bibi, urusan seperti ini. Kalian orang dewasa saja yang tentukan waktunya. Bagus sekali. Maksudku, hubungan kedua anak ini sangat baik. Betul. Xiao Sao, kau bilang ke keluarga untuk menyiapkan anggur dan hidangan lezat. Aku akan minum sampai mabuk bersama mertua. Oke. Ayo pergi. Ayo, kemari. Hari ini kita harus minum sampai puas. Bilang aja, kamu laki-laki kok lebih pemalu dari cewek.
Kamu tidak ngerti apa-apa. Ini bukan pemalu loh. Ini yang namanya pendiamnya pria. Omong kosong pendiam. Kenapa tadi kamu tidak mau jujur? Apa jangan-jangan kamu suka sama aku? Bisa dibilang begitu. Wah, rasanya seperti mimpi saja. Setelah kejadian 2 tahun yang lalu, aku selalu mimpiin kamu. Sekarang kita bisa sampai di tahap ini. Memang sudah takdir dari awal. Walah, jadi itu? Aku bilang kok kamu wanita ini tidak mau minta apa-apa. Ternyata mau ngambil badan aku. Kamu omong kosong ah. Lihat-lihat, kan aku benar, mukanya sampai merah nih. Masih aja kamu ngomong. Waduh, mau memukul orang nih.